اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan kebaikan serta keutamaan darinya. Kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini tentunya dengan niat ikhlas dan tulus dalam rangka untuk mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini kelak berkenan mengumpulkan kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada figur dan tauladan kita, Rasul dan Nabi yang termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang baik ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu masih berkaitan dengan ilmu adalah sumber rezeki bagi wanita muslimah. Telah kita sebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang cukup panjang dan telah kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Iya, terkait dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengqadha salat ba'diyah zuhur, beliau lakukan di ba'diyah asar, dan telah kita sebutkan pelajaran-pelajaran yang terambil darinya. Maka pada pagi hari ini kita akan kembali membacakan riwayat-riwayat yang beliau sebutkan di sini terkait dengan pentingnya ilmu dan fikih di dalam agama, khususnya bagi wanita muslimah. Ayyuhal akhwat wal ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sini beliau sebutkan warawa Muslimun fi sahihi, dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari hadis Ummu Salamah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, yang beliau adalah salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Ummu Salamah berkata, kuntu asma'un nasa yadhkuruna al-haud. Kata beliau, aku pernah mendengar manusia berbicara tentang telaga. Aku pernah mendengar manusia, ya maksudnya para sahabat, berbicara tentang telaga, yaitu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
walam asma' dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun aku belum pernah mendengarkan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yauman min dzalika, maka suatu hari, kata Ummu Salamah, suatu hari wal jariyatu yamsyutuni, ketika aku sedang disisiri oleh budak perempuanku. Yani Ummu Salamah rambutnya disisir oleh salah seorang budak perempuannya. Fasami'tu Rasulullah SAW yaqul, maka aku pun mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini didengarkan oleh Ummu Salamah dari kejauhan ketika beliau berada di dalam rumah. Fakultu lil jariyah, maka aku pun berkata kepada budak perempuanku yang sedang menyisiri rambutku, istakhiri anni. Kata beliau, berhentilah sebentar. Berhentilah sebentar. Yani Ummu Salamah ingin mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Qalat, maka budak perempuanku berkata, innama da'ar rijal, Nabi hanya memanggil para laki-laki, walam yad'un nisa, dan beliau tidak memanggil para perempuan. Fakultu, maka Ummu Salamah berkata, inni minan nas, aku juga termasuk dari manusia. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, inni lakum faratun alal haud, sesungguhnya aku mendahului kalian di telagaku. Fa iyaya, maka kemarilah, la ya'tiyanna ahadukum, jangan sampai salah seorang dari kalian datang, fayudabbu anni, lalu dia tertahan dariku, kama yudabbu al-ba'irud dhal, sebagaimana onta yang sesat ya terhalang. Fa aqulu fima hadza, lalu aku pun berkata, ya kenapa demikian? Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh dia sepeninggalmu. Fa aqulu suhqan, maka aku pun berkata, menyingkirlah, menjauhlah. Nah, ini hadits yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi hadits ini bercerita bahwa Ummu Salamah, beliau sangat ingin mendengarkan hadis dari Nabi tentang telaga beliau pada hari kiamat nanti. Tentang telaga beliau pada hari kiamat nanti. Dan beliau belum sempat mendengarkan itu dari Nabi. Justru beliau mendengarkannya dari para sahabat yang bercerita tentang telaga Rasulullah. Maka suatu hari Ummu Salamah mendengar Nabi menyeru para sahabat dalam keadaan beliau sedang disisiri oleh budak perempuannya. Maka beliau pun ingin menyimak apa yang akan disampaikan oleh Nabi sedang beliau dari rumahnya. Ini saking lantangnya suara Nabi, saking besarnya suara Nabi, dan tentunya di zaman itu belum ada mikrofon, belum ada pembesar suara seperti zaman sekarang. Nabi memanggil para sahabatnya dengan suara yang lantang sehingga terdengar sampai ke rumahnya Ummu Salamah. Ya, Nabi SAW menyuruh manusia, wahai sekalian manusia. Kemudian ketika Ummu Salamah ingin mendengar, budaknya berkata, yang dipanggil Nabi hanya kaum laki-laki. Ummu Salamah membantah, ya saya juga manusia. Kan Nabi bersabda, wahai sekalian manusia. Saya, kata Ummu Salamah, juga manusia. Saya ingin dengar apa yang mau disampaikan oleh Nabi. Nah, ternyata Nabi menyampaikan tentang masalah telaga. yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahului umatnya di telaga, yakni beliau menunggu umatnya di telaga nanti pada hari kiamat. Iya. Kemudian ternyata ada orang yang terusir dari telaga. Iya. Apa sebabnya dia terusir dari telaga? Sebabnya karena dia mengada-adakan perkara baru, yaitu perbuatan bid'ah di dalam agama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak menyukainya dan beliau mengatakan suhqan, menjauhlah, menjauhlah. Nah, ini haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari sekalian,
a'azzani Allah wa iyyakunna. Hadis ini di dalamnya beberapa faidah. Di dalamnya ada beberapa faidah. Yang pertama, di dalam hadis ini terdapat dalil akan semangat Ummu Salamah radhiyallahu anha terhadap ilmu. Dan beliau adalah seorang wanita. Maka ini menjadi pelajaran bagi para wanita sepeninggal beliau, yakni hendaknya kalian bersemangat juga di dalam ilmu. Sebagaimana Ummu Salamah, beliau bersemangat di dalam ilmu dan belajar ilmu. Ya, perhatikan, dalam keadaan beliau adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa saja beliau radhiyallahu anha ya mengambil hal tersebut langsung dari Nabi. Tetapi beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW walaupun dari kejauhan. Maka ini menunjukkan semangat, ya, menunjukkan semangat di dalam belajar, semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, seseorang wanita, dia jangan sampai ridho dengan kejahilannya. Hendaknya dia berusaha dan terus berusaha untuk mengangkat kejahilan dari dalam dirinya. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian yang kedua, di dalam hadis ini terdapat penetapan adanya telaga Rasulullah. Jadi pada hari kiamat nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada telaga. Iya. Dan telaga itu adalah sungai, ya, yang Allah berikan kepada Nabi kita di dalam surga. Nah, yang mana airnya berasal dari sungai surga yang mengalir kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Makanya menurut penafsiran sebagian ulama, ya, telaga Rasulullah SAW itu diceritakan juga di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat yang paling pendek di dalam Quran. Surat apa itu? Surat Inna A'tainakal Kautsar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar menurut penafsiran sebagian ulama adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Nah, telaga ini sangat luar biasa. Ya, disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau selesai dari sholatnya, beliau berdiri di atas mimbar. Maka beliau mengatakan, "Ana faratun lakum." Aku mendahului kalian menuju telagaku. "Wa ana syahidun alaikum." Dan aku pun menjadi saksi bagi kalian. "Wallahi, demi Allah, inni la anzura ila haudil an." Sesungguhnya aku bisa melihat telagaku sekarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kabarkan, ya, telaganya beliau sangat luas sekali, sangat besar sekali. Ya, disebutkan bahwa telaganya Nabi lebih besar atau paling besar, paling agung dan paling banyak orang yang mendatanginya. Paling banyak orang yang mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, "Inna likulli nabiyyin haudan." Sesungguhnya setiap nabi punya telaga. "Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah." Dan mereka pun berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak didatangi telaganya. "Wa inni arju an akuna aktsarahum waridah." Dan aku berharap, kata Nabi, bahwa akulah yang paling banyak didatangi telaganya oleh manusia. Nah, ini para akhwat dan para ummahat a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi telaga ini itu terjadi di mana? Di padang mahsyar, yaitu saat manusia dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat, di suatu bumi yang Allah telah ganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain.
Iya. Yakni bumi yang datar, tidak ada pepohonannya, tidak ada gunung-gunungnya, tidak ada bangunannya, bumi yang datar. Nah, bahkan disebutkan dalam penafsiran, bumi ini nanti diganti oleh Allah bukan bulat lagi, tetapi dia datar, rata. Iya, bukan berbentuk bulat lagi. Nah, disitulah manusia dikumpulkan. Kemudian matahari didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil. Sejarak satu mil, sehingga manusia pun berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang keringatnya sampai menutupi mata kakinya, ada yang keringatnya sampai menutupi lututnya, ada yang keringatnya sampai menutupi pinggangnya, ada yang menutupi dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Nah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan manusia tatkala itu. Nah, tentunya dalam keadaan seperti itu manusia sangat kehausan, mereka butuh air. Nah, maka manusia pun mendatangi telaga Rasul mereka masing-masing, dan umat Islam akan mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam hadis, akan keindahan dan keluar biasaan telaganya Rasulullah dalam riwayat Imamul Bukhari. Kata Nabi, haudi masirata syahrin. Telagaku, kata Nabi, itu lebarnya sejauh 1 bulan perjalanan, dan panjang dan lebarnya sama. Yakni telaganya Rasulullah itu berbentuk segi 4. Panjang dan lebarnya sama. Berapa panjangnya tadi? Perjalanan selama 1 bulan. Perjalanan selama 1 bulan menunjukkan betapa luasnya. Kemudian kata beliau, ya, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Harumnya, wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi yang paling harum di dunia ini. Wa qizanuhu kanujumis sama. Kemudian bejana-bejananya itu seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Ini menunjukkan bahwa bejananya itu sangat banyak dan sangat indah, sama seperti bintang-bintang di atas langit. Ya, menunjukkan bahwa nanti orang minum telaganya Nabi itu tidak perlu ngantri, tidak perlu ngantri. Ada telaganya, sudah ada. Nah, sudah ada bejana-bejananya, tinggal minum. Iya. Kemudian kata Nabi, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan kehausan buat selamanya. Nah, inilah bekal kita nanti di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan di sana. Dan ini luar biasa, ya, dari manusia paling awal sampai manusia yang paling terakhir, kita dikumpulkan di situ. Iya, di situ kita akan lihat berbagai macam manusia di sana. Nah, apakah kita berjumpa juga dengan keluarga kita? Iya, kita pun akan berjumpa dengan keluarga kita. Walaupun pada saat itu manusia tidak ingin berjumpa dengan keluarganya. Tidak ingin berjumpa dengan keluarganya. Kenapa? Ya, karena mereka hanya memikirkan bagaimana keselamatan diri mereka sendiri. Ya, tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Tidak ada waktu untuk memikirkan yang lainnya. Ya, dalam riwayat yang lain dari Abu Dar Al-Ghifari dikatakan ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Bahwa telagaku airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Nah, ini keluar biasaan, ya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Maka itu tentang telaga Nabi. Jadi di dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang telaganya, dan telah kita sebutkan bagaimana sifat telaganya Rasulullah. Dan itu pada saat kita dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Kemudian juga di dalam hadis ini ada faedah yang lain, yaitu bolehnya seseorang meminta bantuan untuk menyisirkan rambutnya. Ya, untuk menyisirkan rambutnya. Ya, sebagaimana Ummu Salamah di sini,
ya, beliau meminta agar budak perempuannya menyisir rambutnya. Ini maksudnya perawatan. Ya, kalau di zaman sekarang ya para ummahat, para akhwat ya mungkin dia datang ke tempat-tempat untuk bisa membersihkan rambut atau ke salon ya. Sebagaimana Ummu Salamah dulu. Ummu Salamah minta budaknya supaya mensisirkan rambutnya. Dan itu diperbolehkan. Kenapa? Ya karena perempuan khususnya ya mahkota mereka ada di rambutnya. Oleh karenanya itu adalah bagian dari kecantikan mereka dan tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, karena itu adalah aurat mereka. Ya, mereka merawat rambutnya dan dianjurkan merawat rambutnya sebagaimana Ummu Salamah merawat rambutnya. Jadi jangan dibiarkan berantakan. Jangan dibiarkan apa? Berantakan rambutnya. Nah, harus dirawat. Ya, kita punya mahkota itu dirawat. Apalagi bagi yang sudah punya suami. Ya, jangan dibiarkan suaminya melihat sesuatu yang tidak baik pada rambutnya, dibiarkan terlalu berantakan atau dibiarkan rambutnya berbau, ya. Harusnya dirawat. Harusnya dirawat. Nah, ini dari faedah yang kita bisa ambil dari hadits ini. Kemudian juga dari faedah yang lain di dalam hadits ini ya, hendaknya seseorang betul-betul menyimak ilmu agama. Perhatikan Ummu Salamah ketika Nabi bersabda dari kejauhan, beliau perintahkan kepada budak wanitanya untuk berhenti dulu, ya kan? Supaya apa? Supaya beliau konsentrasi mendengarkan sabdanya Nabi. Nah, ini menunjukkan kepada kita, wahai para akhwat dan para ummahat, kalau ada ilmu yang disampaikan, hendaknya kita simak baik-baik. Bukan sekedar mendengar. Ya, beda itu mendengar dengan menyimak. Kalau mendengar sekedar sama, nah itu mendengar biasa. Terkadang dia dengar tetapi tidak terlalu paham atau tidak fokus. Tapi kalau menyimak namanya istima'. Artinya betul-betul mendengar dengan penuh perhatian. Nah, orang yang belajar begitu, bukan sekedar mendengar, tapi apa? Menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak itu mendengar sambil fokus penuh perhatian. Tidak ada dia tersibukkan dengan yang lain. Nah, begitulah orang yang belajar supaya ilmu yang didapatkan bisa sempurna, jangan setengah-setengah. Jangan sampai kita salah paham terhadap ilmu yang disampaikan. Nah, betapa banyak orang sekarang terkadang salah paham ya terhadap apa yang dia dengar. Kenapa? Hanya sekedar mendengar, bukan menyimak. Nah, orang itu dituntut untuk menyimak. Menyimak artinya mendengar sekaligus fokus dan penuh perhatian. Nah, penuntut ilmu harusnya seperti itu. Kemudian hal yang berikutnya, di dalam hadits ini juga terdapat dalil ya bahwa nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah. Siapa yang terusir dari telaganya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Ini disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Inni faratukum 'alal haud. Sesungguhnya aku mendahului kalian di telagaku, kata Nabi. Man marra alayya syariba wa man syariba lam yadma abada. Siapa yang melewatiku maka dia akan minum telagaku, dan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini luar biasa ya. Air yang diminum satu kali teguk itu sudah membuat kita tidak pernah kehausan buat selama-lamanya. Nah, kemudian kata Nabi, dan nanti akan datang orang-orang yang melewati telagaku. Ya, mereka mengenalku. Nah, dan aku pun mengenal mereka. Akan tetapi mereka terhalangi dari meminum dari telagaku. Aku pun berkata, ummati, ummati. Itu umatku, kata Nabi. Maka dikatakan kepada beliau, ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka sepeninggal kamu. Maka Nabi berkata, suhqan, menjauhlah liman ghayyaru ba'di, orang-orang yang merubah agamaku sepeninggal aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, disebutkan dalam kitab ya At-Tamhid karya Imam Ibnu Abdul Bar. Nah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim,
Kata beliau, kullu man ahdatsa fid din, semua orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, fahuwa min matrudin, fahuwa minal matrudin anil haud, maka dia termasuk dari orang yang terusir dari telagaku. Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij, war rawafid, orang-orang rafidah, syiah rafidah, naam, wasairu ashabil ahwa, dan semua pengekor hawa nafsu, yaitu orang-orang yang suka berbuat bid'ah di dalam agama. Nah, ini termasuk bahaya orang-orang berbuat bid'ah dalam agama. Nanti pada hari kiamat tidak bisa minum dari telaganya Nabi, gara-gara dia selalu berbuat bid'ah dalam agama. Makanya hati-hati dari bid'ah ini. Nah, hati-hati dari perbuatan bid'ah. Nabi sudah peringati umatnya jangan sampai melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini kita harus ingatkan manusia. Nah, harus kita ingatkan. Terkadang sebagian orang terlalu kobi dengan kalimat bid'ah itu. Ya, kalau dengar ada orang yang bilang bid'ah ini, langsunglah dia menuduh, wah ini aliran sesat, ini keras, ini Wahabi ini katanya. Nauzubillah. Nah, yang memperingatkan bid'ah itu kan Nabi. Kita hanya sekedar ya menyampaikan apa yang diperingati oleh Nabi. Nah, dan bahayanya nanti kalau orang berbuat bid'ah dalam agama, nanti tidak bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dikhawatirkan nanti nauzubillah dia akan melihat fata morgana pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat juga ada fata morgana ya. Tahu fata morgana itu apa? Fata morgana itu ibarat khayalan ya. Ya, biasanya muncul pada saat orang lagi ya membutuhkan air, sedang kehausan. Dia berada di padang pasir, kehausan, tidak punya bekal minuman lagi. Maka saking hausnya dia melihat dari kejauhan ada seakan-akan air di situ. Maka dia pun berlari ke sana. Ternyata cuman fata morgana. Setelah dia datangi, dia hanya mendapati padang pasir lagi. Tidak ada air di situ. Nah, di hari kiamat nanti juga ada orang yang begitu. Karena dia terusir dari telaganya, ya Rasulullah SAW, maka dia pun melihat dari kejauhan ada telaga, ada air. Kira mereka itu telaga, ternyata fata morgana saja. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Baik. Wa bawwabal Bukhari, Imam Bukhari membuatkan bab terkait dengan hadis ini fi sahihi, dalam sahihnya, ala hadis, atas hadis nomor 103, bab man sami'a syai'an faraja'a fihi hatta ya'rifah. Bab siapa yang mendengarkan sesuatu lalu dia meninjau ulang sampai dia paham dan mengerti. Nah, ini menunjukkan kepada kita, wahai para akhwat dan para ummahat, bahwa kalau ada sesuatu yang kita dengar misalnya, kemudian kita belum paham, kita belum mengerti dengan baik, maka hendaknya kita tinjau ulang. Hendaknya ditanyakan, hendaknya ya berusaha mencari. Jangan dia biarkan ya. Jadi misalnya ada sesuatu yang dia dengar, dia belum tapi paham, belum tapi mengerti, maka hendaknya ditanyakan. Hendaknya ditanyakan sampai dia memahaminya. Ya. Supaya dia tidak sampai keliru di dalam memahami agama ini. Makanya pernah disebutkan ya kisahnya sahabat Jabir bin Abdullah yang datang kepada sahabat Abdullah bin Unais. Ya, yakni Jabir bin Abdullah pernah mendengar satu hadis yang beliau ini ragu terhadapnya. Apakah benar seperti yang beliau hafalkan ataukah tidak? Maka beliau akhirnya mengadakan perjalanan dari Madinah ya ke Basrah, menemui sahabat yang bernama Abdullah bin Unais yang tinggal di Basrah. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada kapal laut seperti zaman tidak ada pesawat, tidak ada mobil, pokoknya tidak ada kendaraan yang canggih seperti zaman sekarang. Ya, tidak ada kendaraan canggih seperti sekarang. Ya, kalau mau mengadakan perjalanan ya pakai onta, menembus dan merambat padang pasir, ya perjalanan lama berhari-hari. Nah, sahabat Jabir karena beliau ingin mengoreksi apakah benar seperti yang beliau paham, beliau mengadakan perjalanan 1 bulan.
Bayangkan perjalanan berapa? Selama satu bulan. Bukan perjalanan main-main, ya. Dan itu merambat padang pasir. Ya, bukan perjalanan kita seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kita perjalanan, kehausan kita, kelaparan kita, bisa kita singgah di warung. Kalau dulu mau singgah di warung di mana? Nggak ada warung di padang pasir. Nah, sehingga memang yang diharapkan cuman bekal yang dibawa. Cuman bekal yang dibawa. Kalau hilang bekalnya, alamat sudah. Nah, ya seperti kisahnya orang yang kehilangan ontanya itu ya. Jadi ada kisah, ada orang mengadakan perjalanan ya, kemudian dia bersamanya ada bekalnya di padang pasir tandus. Kemudian dia beristirahat, dia ikat ontanya ya. Ternyata ontanya hilang, berikut perbekalannya. Maka dia kalang kabut mencari ke sana kemari. Dia tidak temukan. Akhirnya dia pun sudah pasrah, kayaknya sudah mati saya ini. Akhirnya dia pun beristirahat sampai tertidur saking capeknya. Ketika dia bangun, ternyata tiba-tiba ontanya sudah ada di hadapannya. Berikut perbekalannya. Maka saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Dia salah ucap karena saking gembiranya. Nah ini. Jadi bukan sembarangan ya ketika dia mengadakan perjalanan 1 bulan itu. Dan ini hanya dalam apa? Hanya dalam rangka mengambil satu hadis. Subhanallah. Coba bandingkan dengan kita di zaman sekarang ini, wahai para akhwat. Ya. Coba bandingkan dengan zaman kita sekarang ini. Jabir hanya mengambil 1 hadis perjalanan 1 bulan. Nah kita ini terkadang masih dekat ya tempat taklim tapi masih malas untuk menghadiri majelis taklim. Nah ini harusnya jadikan kita pelajaran. Makanya wahai para akhwat, para ibu-ibu dan para saudari-saudari sekalian, kalau kita mau semangat dalam menuntut ilmu, baca sirah. Baca perjalanan para salaf dulu dalam menuntut ilmu. Nah itu kata ulama bisa membangkitkan semangat kita di dalam menuntut ilmu. Ya, baca biografi mereka, baca kisah-kisah mereka, itu bisa membangkitkan semangat kita dalam belajar. Kita ini kan kadang memang ya ada saja halangan-halangan, kemudian kadang malas, ya kan, kadang apalah banyaklah alasan, ya kan. Nah, maka yang dianjurkan baca sirah perjalanan hidup para salaf dulu dalam menuntut ilmu. Bagaimana keseriusan mereka di dalam ilmu ini, tidak main-main mereka kalau sudah berurusan dalam ilmu. Iya. Maka di sini beliau sebutkan summa zakara hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sebutkan hadisnya Aisyah, annaha kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi. Bahwa beliau Aisyah tidaklah mendengar sesuatu yang beliau belum mengerti melainkan beliau tinjau ulang, beliau tanyakan lagi tentang perkara tersebut. Nah, ini Aisyah. Jadi kalau dia tidak ngerti, tidak paham, dia tanyakan lagi, ya, dia tanyakan lagi, hatta ta'rifahu, hingga dia paham. Wa Nabi SAW qol, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man husiba uzziba, siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Aisyah tanya, faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala, ya Rasul, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kelak Allah akan menghisap dengan hisap yang ringan. Berarti ada hisap yang ringan ya Rasul, kenapa orang yang dihisap akan diazab? Nah ini Aisyah tanya. Ya, beliau belum paham. Jadi seakan-akan menurut beliau itu ada kontradiksi terhadap ayat dengan hadis. Maka ya Rasulullah meluruskan, innama dzalikal ard. Sesungguhnya ayat itu, yang dimaksud dengan ayat itu adalah ard. Ard itu pemaparan amalan. Walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Tetapi barang siapa yang didebat dalam hisabnya, maka dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Nah, di dalam keterangan ini terdapat dalil apa? Ya, penetapan adanya hisab. Hisab itu apa, wahai para akhwat? Hisab itu artinya perhitungan amalan. Dihitung amal-amal kita nanti ini. Kemudian setelahnya ditimbang baik dan buruknya.
baik dan buruknya. Kalau amal baiknya lebih berat, maka dia akan beruntung. Tetapi kalau amal buruknya yang lebih berat, maka dia akan merugi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Seorang akan ditimbang amal kebaikannya, ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang lebih berat amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Kemudian di sini beliau sebutkan wa akhrajal khatib fi syarafi ashabil hadits. Dalam riwayat Al-Khatib dalam kitab Syaraf Ashabil Hadits, bisanadin hasanin min tariq Muhammad bin Ubaid, dengan sanad yang hasan dari jalan Muhammad bin Ubaid. Qala, beliau berkata, kanal A'mash la yada' ahadan yaq'udu bi jambih. Adalah Imam A'mash. Imam A'mash itu namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Imam A'mash ini seorang ulama ahli hadis, ulama besar di zaman itu. Tapi beliau ada kekurangan dalam fisiknya, yaitu Imam A'mash ini matanya buta. Beliau tidak bisa melihat. Ya. Jadi walaupun beliau seperti itu, tapi beliau ulama besar, disegani. Ya, kalau beliau membuka majelis, ya, maka orang-orang banyak hadir di hadapan beliau. Jangankan orang awam, ulama-ulama di masa itu pun hadir di majelis beliau. Imam A'mash, padahal beliau buta. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang itu walaupun kurang fisiknya jangan diremehkan. Terkadang kurang fisiknya, tetapi apa? Dia punya kelebihan yang kita tidak punya, dan itu banyak, ya akhwat. Itu banyak. Terkadang kita dapati ada orang-orang yang mungkin ada kekurangan dari fisiknya, tetapi dia punya kelebihan apa yang kita tidak sanggup, tidak bisa melakukannya. Nah, lihat Imam A'mash. Beliau buta, tetapi apa? Oh, ulama besar. Nah, sama di zaman kita sekarang ini, ya. Syekh bin Baz rahimahullah, ulama besar di zamannya, sudah meninggal beliau. Beliau juga orangnya buta. Bahkan disebutkan Syekh bin Baz itu dari umur 16 tahun sudah buta. Dari umur 16 tahun sudah buta, tetapi beliau jadi ulama besar. Bayangkan. Jadi ulama besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak boleh menyerah dalam belajar agama. Walaupun misalnya, ya, terkadang kan kita mengeluhkan, oh saya ini Ustadz sudah belajar tapi susah masuk, susah masuk pelajaran. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah apa? Menyerah. Ya, seseorang itu kalau dia sungguh-sungguh, kelak Allah akan bukakan jalan-jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kelak kami akan bukakan jalan-jalan untuk mereka. Nah, Imam A'mash, ya, ceritanya beliau itu kalau membuka majelis mengajar, beliau tidak mau ada orang duduk di sampingnya. Jadi Imam A'mash kalau mengajar, beliau tidak mau ada orang duduk di sampingnya. Fa in qada insanun qata'al hadis wa qama. Kalau ada orang berani duduk di sampingnya, maka beliau berhenti menyampaikan ilmu dan beliau pulang. Tidak mau beliau. Ya. Wa kana ma'ana rajulun yastasqilu. Nah, tiba-tiba ada orang yang merasa keberatan. Fajalasa bi jambih. Maka dia pun duduk di sampingnya Imam A'mash. Nah, Imam A'mash kan tidak bisa melihat, buta beliau. Beliau tidak tahu. Ya, wa dhanna annal A'mash la ya'lam. Orang itu menyangka Imam A'mash tidak tahu ini, karena kan beliau buta. Ya tidak masalah, saya duduk di sampingnya aja. Wa fatinal A'mash. Nah, Imam A'mash pun orangnya cerdas. Ya, walaupun beliau buta, beliau kan sudah syaratkan, jangan ada yang duduk di sampingku. Ada orang yang diam-diam duduk di samping beliau. Apa yang beliau lakukan? Faja'ala yatanakhamu wa yabzuqu alaih. Maka Imam A'mash pun mengeluarkan dahak, kemudian meludah ke sampingnya, kena orang yang di samping tadi.
Warrajulu sakit, tapi orang ini diam aja, tidak berani bergerak. Makhafata yaqta'al hadis, khawatir kalau Imam A'mash tahu ada di sampingnya orang, akhirnya beliau apa? Memberhentikan majelisnya. Akhirnya ilmu tidak disampaikan. Subhanallah. Nah, ini kisahnya ya. Jadi menunjukkan kepada kita ya, bagaimana seorang ulama itu ya betul-betul disegani di zaman itu. Nah, dan beliau membuat syarat, dan ini menunjukkan boleh sang guru membuat syarat ya, yang hadir di majelisnya begini-begini ya. Itu boleh, sebagaimana ketika Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir kan membuat syarat kan? Apa syaratnya Nabi Khidir kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa mau ikut? Disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nabi Khidir memberi syarat, wahai Musa, kalau kamu ikut kepadaku syaratnya ada. Syaratnya jangan tanya-tanya. Syaratnya apa? Jangan tanya-tanya dulu. Nanti saya jelaskan. Itu syaratnya Nabi Khidir. Nah, syarat ini diselisihi oleh Nabi Musa karena beliau tidak tahan melihat sikapnya Nabi Khidir yang secara kasat mata menunjukkan bahwa perbuatan beliau ada yang menyelisihi. Maka ditegur oleh Nabi Musa. Nah, maka karena syaratnya tidak terpenuhi, akhirnya beliau pun ya sampai pada ceritanya itu tidak seterusnya beliau mengikuti Nabi Khidir ya. Nah ini tentang syarat seorang guru kepada murid-muridnya. Ya, kemudian juga di dalam keterangan ini ya, seorang murid itu harus bersabar ketika belajar ilmu. Kemudian menjaga majelis gurunya, dan jangan sampai membuat gurunya tersinggung, membuat gurunya marah ya ketika belajar. Dia harus hormati gurunya, karena biar bagaimanapun guru itu yang mengajari kita. Guru itu ya ibarat orang tua kita yang selalu membimbing kita ya, mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Nah, makanya hormati guru kita, hormati orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, supaya kita pun mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ya di dalam keterangan ini ya menunjukkan bahwa dahulu para ulama salaf ya itu mereka bersungguh-sungguh di dalam belajar. Ya, bersungguh-sungguh di dalam belajar. Nah, dan mereka menghadiri majelis ilmu. Ya, menghadiri majelis ilmu. Yang namanya belajar itu ya harus hadir di majelis. Nah, mesti kita hadir di majelis, menyempatkan waktu kita untuk hadir di majelis. Ya, bukan belajar secara otodidak. Nah, atau hanya sekedar baca-baca buku, itu belum cukup ya, tetapi dia harus bersimpu di hadapan guru. Nah, kemudian belajar dengan baik supaya ilmu yang didapatkan betul-betul berkah. Supaya ilmu yang didapatkan betul-betul berkah. Kemudian di sini wa akhrajal Fasawi fi ma'rifatit tarikh. Dikeluarkan oleh Imamul Fasawi dalam Ma'rifah wat Tarikh. Wa min tariq Al-Khatib fi syarafi ashabil hadith, dari jalan Al-Khatib dalam syaraf ashabil hadith pada nomor 261. Qala haddatsana Abu Kamil Mudhaffar Ibnu Mudrik qala dzakaru li Syu'bah haditsan lam yasma'hu faja'ala yaqulu waznah. Nah, menceritakan kepada kami Abu Kamil Mudhaffar Ibnu Mudrik, beliau mengatakan mereka menyebutkan tentang Syu'bah suatu hadis yang beliau belum pernah dengar. Maka beliau berkata, duhai betapa menyedihkannya. Nah, subhanallah. Ini Imam Syu'bah. Ketika ada hadis yang disebutkan kepada beliau dan hadis itu beliau belum dengarkan, beliau merasa apa? Duhai betapa sedihnya saya ini. Betapa kasihannya saya ini. Padahal ya, kalau mau tahu ibu-ibu sekalian, Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam Al-Basri ini imamnya ahli hadis, bahkan beliau mendapat julukan Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya kaum muslimin dalam bidang hadis. Ya, ini bukan ulama sembarangan, beliau ini ulama besar. Tapi ketika ada satu ilmu yang beliau tidak tahu, beliau merasa apa? Sedih dengannya. Nah, inilah harusnya seorang penuntut ilmu begitu. Jadi kalau ada ilmu yang dia belum tahu, ya, dia merasa kasihan dirinya nih, masa saya ini masih kurang ini. Masih banyak kekurangan saya ini.
Ya, makanya saya harus banyak-banyak belajar karena betapa banyak ilmu yang belum saya tahu. Ya, betapa banyak ilmu yang belum saya tahu. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Nah, ilmu itu kan sangat banyak ya. Ilmu itu sangat banyak. Ya. Namun yang saya ingatkan kepada akhwat dan ummahat, ilmu yang hendaknya menjadi kewajiban kalian pertama kali sebelum ilmu-ilmu yang lain, ada dua ilmu. Ada dua ilmu. Ini yang harus kalian pahami dengan baik. Yang mana kalau tidak dipahami berdosa hukumnya. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu apa? Ilmu fikih. Ini dua ilmu yang harus wajib kalian pahami. Berdosa kalau tidak paham. Berdosa kalau tidak paham. Ya, kalau dalam tauhid misalnya, tidak paham tauhid berdosa. Tauhid itu wajib dipelajari. Dalam fikih, ya terutama fikih solat, itu yang kita itu yang sering kita kerjakan. Tidak tahu tentang solat bisa berdosa. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, jadi ilmu akidah yaitu tauhid dan ilmu fikih ini wajib kalian pelajari. Nah, kemudian juga kalian tunjang dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang hendaknya setelah itu dipelajari oleh para akhwat dan para ummahat adalah ilmu tentang Al-Quran. Ilmu tentang Quran, ya mulai dari cara membacanya, tajwidnya bagaimana, ya kan? Nah, itu harus kalian pelajari juga, ya. Nah, itu yang harus kalian pelajari, bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Ini yang bisa menunjang kita memahami tauhid dan memahami fikih. Nah, kemudian juga kalau misalnya ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu yang lebih, maka jangan lupa juga belajar bahasa Arab. Dasar-dasar bahasa Arab juga penting untuk dipelajari. Itu semua penunjang, ilmu penunjang untuk kita bisa memahami ilmu akidah yaitu tauhid dan ilmu apa? Ilmu fikih. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Dan di sini beliau sebutkan wal atharu sahih, asar ini sahih. Wa akhraja Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Ilal. Dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, dalam Zawaidul Ilal dari Imam Syu'bah, an Syu'bata qala, beliau berkata, "Inilah atadzakkarul hadits bil lail." Sesungguhnya aku pernah mengingat kembali murojaah hadis di malam hari, hatta yastaqiya fuadi, hingga hatiku mengadu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu, wahai para akhwat, para ummahat, ilmu itu di murojaah. Ilmu itu apa? Di murojaah. Apa itu murojaah? Murojaah itu mengulang-ulang. Jadi jangan sampai ilmu itu kita catat hari ini, besoknya ya setelahnya kita tidak pernah buka-buka lagi. Jangan seperti itu. Bagus mencatat itu bagus, tapi sering-sering juga di murojaah. Tidak ada manfaatnya kalau kita catat hari ini, setelahnya kita simpan bukunya, tidak pernah lagi kita buka-buka. Ya, harusnya ilmu itu di murojaah, ilmu itu diulang-ulang. Nah, ilmu itu diulang-ulang supaya begini ya akhwat, supaya begini ya, kita itu menuntut ilmu harus punya target. Harus punya target. Maksudnya apa? Jangan sampai tahun ini sama aja dengan tahun depan. Jangan sampai tahun ini sama aja dengan tahun depan. Nah, kita ini sudah berganti tahun ini. Ya, harusnya apa? Prinsipnya itu harus lebih baik daripada sebelumnya. Jangan kita ini sudah menuntut ilmu 10 tahun sama saja, sama seperti baru-baru kali menuntut ilmu. Jangan begitu. Harus punya target. Ya, harus punya apa? Punya target. Memang betul ya para akhwat, para ummahat terutama ya kan banyak tugas-tugasnya di rumah, merawat suami, merawat anak-anaknya ya, tetapi ya hendaknya punya semangat lebih di dalam menuntut ilmu. Ya. Ibu-ibu juga jangan mau kalah. Nah, dia juga punya semangat ya, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai juga melalaikan perkara yang lainnya. Jangan sampai juga melalaikan perkara yang lainnya. Baik. Wal asaru sahih, dan asar ini juga sahih. Wa qala al-Walid rahimahullah, berkata bapakku, bapaknya beliau Ummu Abdillah yaitu Syekh Mukbil.
Berkata Syekh Muqbil, ini menunjukkan apa? Semangat dan keseriusan dalam ilmu. Kata Syekh Muqbil, perhatikan para akhwat, kata beliau, ini stata'ta antakuna ru'yaka fil laili fil ilmi faf'al. Apabila kamu sanggup agar mimpimu di malam hari tentang ilmu, maka bermimpilah tentang ilmu. Apabila kamu sanggup enggak? Agar mimpimu di malam hari tentang ilmu, maka apa? Maka lakukanlah. Nah, orang itu bisa mimpi tentang ilmu bagaimana caranya? Ya kalau memang kesibukannya tentang ilmu. Beda kalau misalnya dia sebelum tidur yang dia lihat apa? YouTube, ya. Yang dia lihat apalagi nauzubillah dia lihat drakor misalnya. Yang termimpi apa? Yang termimpi yaitu, nah, kalau dia kesibukannya apalagi sebelum tidur itu akhirnya bunga-bunga tidurnya masalah itu. Nah, tapi kalau orang sebelum tidur dia menuntut ilmu, dia mendengarkan ilmu, ya paling tidak mungkin adalah ceramah-ceramah ilmu yang dia dengarkan lewat handphonenya misalnya. Jangan handphone itu kita pakai Facebookan terus, Twitteran terus, YouTubean terus. Akhirnya apa? Ya yang terbawa dalam mimpi itu ya kita lagi main HP. Nah, kita lagi nonton YouTube. Nah, ini dikurang-kurangi ya akhwat. Ya, dikurang-kurangi HP itu. Ya, main Facebook. Ya kalau misalnya memang ada keperluannya di situ ya silahkan. Tetapi jangan sampai kita itu main HP untuk hal yang tidak berguna. Banyak-banyak untuk hal yang tidak berguna. Jangan. Ya hendaknya hal-hal yang berguna juga. Nah, yang dilihat di HP itu jangan selalu hal-hal yang kurang manfaatnya bagi agama kita. Lihat juga yang lainnya. Lihat juga yang lainnya dari agama, pelajaran atau ceramah-ceramah yang bermanfaat. Baik, kita selesaikan ini tanbih. Di sini beliau ingatkan, al-muradu bil ilmil muraghab fi ta'allumihi huwa ilmul kitab was sunnah. Ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari adalah ilmu tentang Quran dan ilmu tentang sunnah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa jilid 3 halaman 329, al-ilmul muraghabu fihi jumlatan huwa al-ilmul ladzi 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu, intahal murad. Kata Syekhul Islam, ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari secara global adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya, yaitu ilmu Quran dan ilmu hadis. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bab fi kitabil ilmi, dalam kitabul ilm, syarah awwali babin fi, yaitu penjelasan awal bab dalam kitabul ilm. Kata beliau, kata al-Hafidz Ibnu Hajar, al-muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan ilmu adalah al-ilmu syar'i, ilmu syariat, alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf, yang mana ilmu itu memberikan faidah agar kita mengetahui apa yang wajib bagi seseorang min amri ibadatihi wa muamalatihi, dari urusan ibadah dan muamalahnya, wal ilmu billahi wa sifatih, demikian pula mengetahui tentang Allah dan sifat-sifat Allah, wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrih, dan apa yang wajib baginya dari menegakkan perintahnya, wa tanzihihi anin naqais, dan mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, wa madaru dzalika ala tafsir wal hadis wal fiqh, dan perputaran tentang hal tersebut ada dalam ilmu tafsir, hadis dan fikih. Ada dalam ilmu tafsir, hadis dan apa? Ilmu fikih. Nah ini para akhwat dan para ummahat, a'azzanillahu wa iyyakunna. Jadi intinya di sini beliau ingin ingatkan bahwa ilmu yang di dalamnya ada keutamaan untuk kita pelajari, ya. Ilmu yang dianjurkan para ulama untuk diilmui adalah ilmu tentang syariat Allah, yaitu ilmu agama, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Ilmu dunia silahkan pelajari, tidak masalah. Tetapi ya, mempelajari ilmu tentang perkara dunia tidak sama belajar ilmu agama. Karena kalau belajar ilmu agama itu dapat pujian, dapat keutamaan. Sementara belajar ilmu agama belum tentu dapat pujian dan keutamaan.
Ya. Nah, kalau misalnya hal-hal tersebut diniatkan untuk membantu orang lain, misalnya dapat keutamaan juga. Seperti misalnya dia belajar ilmu kedokteran, ya, dengan niat untuk ya supaya memudahkan kaum muslimin dalam berobat, dapat pahala. Tetapi kalau ilmu agama, nah ini lebih lagi. Ilmu agama ini apa? Lebih lagi. Jadi akhwat, ulama kita mengatakan ya, kalau ada orang mengungguli kamu dalam perkara dunia, ya, catat ini, kalau ada orang mengungguli kamu dalam perkara dunia, maka ungguli dia dalam perkara agama. Kalau ada orang, dia mungkin lebih unggul hartanya, jabatannya, apanya lah, ungguli dia dalam urusan agama. Karena kalau kita ungguli dalam urusan agama, itulah keunggulan yang sebenarnya. Itulah keunggulan yang sebenarnya. Nah, ini wallahu alam bisawab. Dengan ini selesai sudah terkait dengan masalah pentingnya ilmu bagi wanita muslimah, bagi wanita solihah. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tema yang lain ya, terkait dengan sifat-sifat wanita solihah ya, wanita ahlu sunnah salafiyah. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, kami paparkan. Semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu kita, menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.